Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 21 Hamil. Rafa hanya mendengarkan saja tanpa menyela sama sekali. Bahkan ia memilih main HP dengan kakeknya. Terus kenapa sayang? Bagus dong, berarti dia itu punya kelebihan yang baik. Jawab Wulan. Iya Nek, tapi aku kasihan karena dia selalu dikerjain oleh anak lainnya, bahkan dia juga jarang punya uang jajan dan makanan kayak Iva. Ucap Riva dengan wajah bingung. Tak usah bingung begitu, besok Momi yang akan kasih dia makanan dan kamu yang bawanya, oke? Ucap Kinan dengan mencium pipi gembul putrinya. Iya, nanti nenek kasih uang jajan untuknya, atau besok nenek yang akan mengantar kalian. Usul Wulan dengan tersenyum. Hore, iya Nek, aku mau. Jawab Riva antusias. Rafa hanya menggeleng lihat kelakuan adiknya. Rafa, apa kamu senang nenek antar sekolah? Tanya Wulan. Senang Nek, tapi aku biasa aja gak lebay kayak Riva. Jawab Rafa dengan cuek. Ih, bukan lebay abang, tapi bahagia loh. Ucap Riva membela diri. Terserah saja, balas Rafa cuek. Ih, abang, rajuk Riva dengan kesal. Udah gak usah ribut, sana tidur dulu, udah malam. Ucap Kinan dengan lembut. Baiklah, Iva tidur dulu ya Mom, Nek, Kek, selamat malam. Ucap Riva lalu memeluk dan mencium Momi dan kakek, neneknya. Rafa pun sama melakukan yang dilakukan adiknya pada keluarga. Setelah itu mereka langsung berlalu ke kamar atas. Kinan masih ikut duduk mengobrol di ruang tamu dengan kedua mertuanya. Mom, Dad, aku tidur duluan ya. Ucap Kinan. Iya sayang, Momi juga akan istirahat. Balas Wulan tersenyum. Selamat malam. Ucap Kinan mencium pipi Wulan. Wulan hanya tersenyum dan mencium balik pipi Kinan. Lalu Kinan melangkah pergi ke kamarnya. Sedangkan Pram ia masih di ruang kerjanya dengan Hendra, karena banyak berkas yang harus ia selesaikan untuk esok hari. Pram menghela nafas saat pekerjaannya selesai, lalu ia melihat jam yang menunjukkan hampir tengah malam. Hen, besok lagi saja, ini sudah tengah malam, pergi istirahatlah. Ucap Pram bangkit dari duduknya. Baik Tuan, selamat istirahat. Jawab Hendra dengan mata yang sudah mengantuk. Karena hampir 2 hari ini Hendra tak tidur teratur karena menangani perusahaan yang ditinggal oleh Pram. Pagi harinya biasa Riva selalu bikin suasana hidup. Ia dengan segala tingkah lakunya dan celotehannya yang riang yang mampu membuat semua orang tersenyum. Sedangkan sang abang yang dingin, cuek itu sama saja seperti dedinya, hanya bisa tersenyum tipis. Tak terasa 2 tahun sudah berlalu, mereka lalui dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Hingga hari ini Twins Air sudah memasuki sekolah dasar, mereka tumbuh dengan baik, cerdas. Bahkan masalah bela diri pun mereka sudah menguasainya. Momi. Panggil Riva. Mom, masih tidur sayang? Jawab Pram yang baru saja turun. Loh, kok tidur sih?
Terus bekal Iva, abang dan Loli mana? Tanya Riva dengan cemberut. Momi sedang sakit nak, jadi itu nenek sudah siapkan bekalnya. Ucap Wulan menimpali. Apa sakit? Teriak Twins Air. Lalu mereka berlari ke arah kamar Kinan dan langsung masuk. Mom, lirih Riva. Rafa menghampiri sang Momi yang sedang tertidur pulas dengan wajah pucatnya. Riva bahkan sudah berkaca-kaca melihat sang Momi. Bang, apa kita gak usah sekolah aja ya? Tanya Riva dengan pelan. Gak apa-apa kita sekolah saja. Kalau Momi tahu kita gak sekolah dia bisa marah loh. Jawab Rafa dengan berbisik. Ya udah ayo kita berangkat. Nanti kita temani Momi kalau sudah pulang. Ajak Rafa dengan menggandeng tangan adiknya. Tetapi Riva masih berdiri dengan menggeleng kepalanya. Bahkan air matanya sudah menetes. Pram masuk untuk memanggil anak-anaknya. Loh kenapa Princess Daddy menangis? Tanya Pram lembut. Iva gak mau sekolah Dad. Iva mau nemenin Momi. Jawab Riva terbata. Ya udah gak apa-apa, biar abang aja ya yang sekolah. Iva di sini dengan nenek. Ucap Pram tersenyum lembut. Riva menggangguk dan langsung merebahkan tubuhnya di samping sang Momi. Ayo bang. Ajak Pram. Ayo Dek jaga Momi ya. Ucap Rafa menatap adiknya. Setelah mendapat anggukan dari Riva, Rafa dan Pram langsung keluar dari kamar Kinan. Mereka turun dengan tak bersemangat. Loh mana Riva, nak? Tanya Wulan saat tak melihat Riva. Riva gak mau sekolah nek, katanya mau jagain Momi. Jawab Rafa, Mom titip Kinan dan putriku ya, aku akan cepat kembali kok. Ucap Pram, iya nak pergilah, Mom akan menjaga mereka. Balas Wulan tersenyum. Lalu Riva dan Pram menyalami Wulan. Rafa mengambil kotak bekal untuknya dan Loli. Pram pergi mengantar Rafa terlebih dahulu. San, bagaimana kehidupan Loli sekarang? Tanya Pram pasalnya panti tempatnya sudah sangat tua bahkan hampir mau roboh. Kasihan Dad, sepertinya panti asuhan akan gulung tikar. Karena ibu pantinya sudah meninggal dan tempatnya akan dibuat mall. Jawab Rafa tenang. Nanti Dedi jemput lagi ya dan ajak juga Loli. Ucap Pram saat mereka sudah sampai di halaman sekolah. Baik Dad, hati-hati. Balas Rafa lalu menyalami Pram. Setelah Pram pergi Rafa lalu masuk ke kelas dan duduk di sebelah Loli yang sedang murung. Kenapa? Tanya Rafa. Semua adik dan kakak panti sudah pada ada yang adopsi bahkan mereka akan pergi hari ini. Tinggal aku saja yang masih di sana sedangkan tempatnya akan mereka rubuhkan. Jawab Loli dengan air mata yang menetes. Rafa dengan refleksnya mengusap air mata Loli di pipinya. Jangan menangis, nanti abis sekolah kita ke panti dan kamu bereskan barang-barangmu ya, kita ke rumah aku. Ucap Rafa tersenyum. Hah? Kaget Loli.
Baru saja Loli akan berbicara, tetapi guru sudah masuk dan mereka belajar dengan konsen. Sedangkan Riva masih berbaring dengan memeluk sang momi di ranjang. Iva, ganti baju dulu sana nak, ucap Wulan masuk membawa bubur untuk Kinan. Tapi nanti momi sama siapa, Nek? Tanya Riva dengan gemas. Kan ada nenek sayang, balas Wulan tersenyum. Baiklah, ucap Riva lalu beranjak pergi ke kamarnya sendiri. Wulan meletakkan nampan berisi bubur di nakas dekat ranjang Kinan. Kinan sayang, ucap Wulan mengusap pipi Kinan lembut. Gumam Kinan membuka kelopak matanya. Iya mom, ucap Kinan saat melihat sang mertua ada di sana. Makan dulu ya, sebelum nanti dokternya datang, ucap Wulan dengan lembut. Pusing, gumam Kinan saat akan bangun dari tidurnya. Tiduran saja nak, biar momi suapi, ucap Wulan. Terima kasih mom, maaf ya merepotkan, balas Kinan tak enak. Siang hari, Pram menjemput Rafa sebelum pulang ke mansionnya. Pram menunggu di halaman sekolah karena Rafa masih di dalam kelas. Dad, panggil Rafa dan berjalan menghampiri Pram. Sudah selesai? Tanya Pram lembut. Rafa mengangguk dan menyalami sang dedi. Lolita datang dengan tas lumayan agak besar. Ia menunduk saat melihat Pram. Om, ucap Loli menyalami Pram. Ayo kita pergi. Loli, sekarang kau akan ikut dengan Om ke mansion. Tetapi 1 bulan lagi kamu akan Om sekolahkan di asrama pilihan Om, ucap Pram dengan tegas. Loh, kok di asrama Dad? Tanya Rafa heran. Iya, karena Loli akan Dedi sekolahkan untuk lebih sukses dari ini. Dedi ingin dia berdiri di kakinya sendiri, jawab Pram. Baik Om, aku akan pulang dengan kebanggaan yang aku raih, ucap Loli semangat. Rafa hanya menatap dengan tatapan yang sulit diartikan. Lalu mereka masuk ke dalam mobil dan Hendra langsung melajukannya dengan kecepatan agak cepat karena Kinan pingsan kembali. Setelah mereka sampai, Pram langsung berlari masuk karena ingin cepat sampai di kamarnya. Rafa dan Loli pun ikut masuk ke kamar Kinan. Pram dan yang lainnya sedang menunggu dokter memeriksa Kinan. Abang, panggil Riva saat melihat Rafa. Riva langsung memeluk abangnya dengan sesegukan karena ia tak tega melihat wajah mominya yang pucat. Bagaimana dok? Tanya Pram. Nona muda baik-baik saja. Kemungkinan saat ini dia sedang mengandung tuan, jawab dokter dengan tersenyum. Benarkah dok? Ucap Pram dengan binar bahagia. Iya tuan, saya permisi dulu, balas dokter tersebut. Hendra dengan sigap langsung mengantarkan dokter sampai ke depan. Wulan dengan sayang mengusap lembut tangan menantunya. Haus, lirih Kinan dengan lemas. Sayang,
Panggil Pram khawatir. Kinan menoleh ke arah Pram dan tersenyum samar. Haus mas, ucap Kinan. Lalu Wulan mengambil air di nakas samping dirinya. Twins Er dan Loli langsung mendekat saat melihat Kinan sudah sadar. Kinan meminum hampir setengah gelas dan ia melihat wajah suami yang khawatir tetapi ada kebahagiaan. Sayang, mulai sekarang kau tak boleh bekerja ya, kasihan dedenya. Ucap Pram mengusap lembut perut rata Kinan. Maksudnya mas? Tanya Kinan dengan bingung. Momi, aku akan jadi kakak. Ucap Rafa bahagia. Mas, Mom, panggil Kinan dengan berkaca-kaca. Iya sayang, kau sedang hamil. Balas Wulan bahagia. Mereka menyambut bahagia berita kehamilan Kinan, terutama Wulan dan Robert. Tak lupa juga Kinan mengabari sang abang dan keluarga lainnya yang berada di negara P. Ardian dan Luci baru saja melakukan kegiatan panasnya. Sayang, tadi Kinan menelpon. Ucap Ardian. Apa katanya mas? Aku rindu sekali dengannya. Balas Luci sambil tangannya bermain di dada bidang sang suami. Dia sedang hamil lagi saat ini. Ucap Ardian menikmati sentuhan istrinya. Apa Anda belum mau punya adik ya mas? Tanya Luci. Nanti kalau dia sudah kelas 5 sekolah dasar, baru kita berikan dia adik ya. Jawab Ardian lembut. Ya udah deh mas. Pasrah Luci. Lalu Ardian mencium bibir Luci karena sudah dari tadi ia menahan gairah yang sudah dibangkitkan oleh Luci. Riva dan Loli sedang menonton TV dengan ditemani Robert. Karena hari ini weekend, jadi mereka memutuskan untuk diam di rumah. Sedangkan Rafa ia sedang berenang dengan Hendra. Kinan dan Pram sedang bersantai di dalam kamarnya. Karena Kinan masih lemas, jadi mereka memutuskan diam saja di kamar. Maaf tuan, di ruang keluarga ada tamu. Ucap salah satu pelayan kepada Robert. Siapa Bi? Tanya Wulan yang baru keluar dari kamar. Tidak tahu nyonya, jawab pelayan tersebut. Buatkan minuman dan camilan ya Bi, kami akan ke sana. Ucap Wulan. Robert berdiri dan berjalan ke arah ruang keluarga. Ia penasaran siapa tamu di saat weekend begini. Robert menghampiri sang tamu yang sedang duduk di sofa. Maaf, mau bertemu siapa? Tanya Robert. Saya bertemu dengan Tuan Pram. Saya ingin menanyakan, kenapa beliau memutuskan kontrak kerjasamanya dengan perusahaan saya? Jawab orang tersebut. Robert mengerit heran. Pasalnya ia tahu betul siapa putranya tersebut. Dia tidak akan bertindak gegabah. Kenapa tidak langsung ke kantornya besok pagi? Ini kan weekend? Tanya Robert kembali. Maaf, tapi saya harus bertemu dengan Tuan Pram dan lagi pula siapa Anda? Apa Anda kepala pelayan di sini? Ucap orang tersebut dengan nada sombong. Bersambung.